Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di Nilas Luhur. Ini setelah berapa lama kita nggak tayang ya Mas? Iya. Apa kabar, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Malam ini nggak usah panjang lebar, kita langsung bahas sesuatu ya. Malam ini kita akan bahas tentang fenomena yang umum di masyarakat dan sering terjadi Mas Tommy, yaitu adanya fenomena mati suri. Iya. Mas Tommy. Mati suri sebenarnya seperti apa Mas Tommy? Ya secara medis emang badan udah nggak bisa digerakkan ya. Iya. Cuman ada detak jantung, paru-paru itu seperti normal, tapi nggak ada reaksi apapun. Nggak respon lah. Bahkan Nggak di ada respon satu sama kasus medis. tertentu malah ini ya, kadang memang detak jantung sama ini sama sekali nggak terasa Iya. ya. Cuman masih ada. Sebenarnya masih aliran. ada begitu ya. Nah kalau mati suri kan ada yang temporal sifatnya kan Iya. ya, ada yang kadang sampai yang lama, kadang Iya, sampai iya, sehari, iya, iya. ada yang Koma berapa lah jam. dalam itu. Konon Dari katanya segi jenengan medis juga pernah koma. ngalami itu ya. Iya. Nah ini mumpung jenengan juga ngalami mati suri, Mas Tuying, kita akan bahas dari dua sisi, tapi ini lebih karena kita kan temanya lebih ke ini ya, sisi batin gitu. Iya, Sisi batin aja. Kita bahas di sisi batinnya. Mati suri sebenarnya seperti apa dalam pandangan batin jenengan Mas Tuying? Ya, mati suri itu seperti kayak perpindahan alam doang, Mas. Perpindahan alam, Roh keluar dari Iya, jasad. gitu loh. roh yang keluar dari jasad. Iya, Betul, roh betul. yang keluar dari jasad. Dari si Ruya, Dimensi lah. di luar dimensi itu jadi ini, Mas. Terus kayak gini aja, Mas ya. Kayak kita ngimpi, cuman aku melihat jasadnya aku gitu loh. Oke. Iya, kayak seperti Rogo Sukmo lah. Iya. Seperti Rogo yang Sukmo kan mirip ya, sukmanya. mirip. Kalau ini kan Ruhnya. benar-benar ruhnya ada yang masih terikat dengan dohir, ada yang satu yang lepas, dia masih terikat itu loh. Iya. Ada sesuatu di situ yang Allah kehendaki, Iya. atau apa, ada peringatan dari yang menciptakan kita untuk apa gitu loh. Berarti kalau penjelasan tadi gambaran sedikit dari jenengan, adanya fenomena mati suri kaitannya antara hubungan kita sama yang punya hidup ya. Iya, betul. Iya, Bukan insya ada Allah lah. campur tangan dari makhluk lain enggak ya? enggak. Atau suatu keilmuan juga enggak ya Mas ya? Enggak. Berarti Ya, sama aja juga buat peringatan sih, Mas. Kayak peringatan. ntar kalau udah meninggal ntar kayak gini, tapi ya kayak gini, sisanya kayak gitu sih. betul beberapa pengalaman dari orang yang pernah mengalami mati suri. Kita jangan yang jauh-jauh di TV atau Iya. gimana ya, di sekitar kita di Banyak sini kok. di Tumartis juga ada pernah yang ngalamin kayak gitu. Katanya setelah keluar dari jasad tersebut nyampe ngalamin ngeliat siksa kubur, ngalamin segala Iya. macam alam-alam yang macam-macam itu Banyak. loh. Terus ada perubahan setelah dia mengalami mati suri, yang tadinya hidupnya lebih ya datar-datar aja ya kan, Iya. seperti umum, terus jadi lebih mendekat. Ada yang seperti itu Mas Tuying, Ya lebih bijaksana lah. bijaksana ya. Setelah mengalami hal-hal guncangan yang hebat, dari sisi dohir dia nggak bisa ngapa-ngapain, dari sisi batin dia melihat apa yang terjadi dengan saya, melihat setelah dohir saya tergeletak itu tidak ada siapa-siapa, Iya. tidak ada kemampuan, emang oh iya ternyata ini kuasa Allah, tapi saya belum waktunya untuk diangkat di alam barzah saya. Tapi setiap orang yang mengalami mati suri kayak jenengan dulu kan Ya pernah ngalamin. masing-masing punya kelebihan lah. Setelah Betul. itu punya kelebihan di sisi batinnya pasti kebuka lah. Nah, pada saat keluar dari raga si ruh tersebut, jenengan memahami bahwa waktu itu aku mati gitu. Tetap pasti manusia pasti atau keluar kita lihat jasad ya, oh ya udah ini waktu saya. Itu waktu saya. Iya kan, padahal kita nggak tahu itu kita sedang mati suri apa kita udah meninggal ya kan. Iya. Gitu loh. Tapi ada proses panjang dari alam batin itu, kita kemana-kemana kita melihat apa aja di situ kan. Banyak itu. Iya. Iya, kadang kalau misalnya peristiwa Rogo Sukmo itu karena latihan juga bisa, Iya. juga kalau nggak sengaja biasanya saat kita mimpi ya, tidur juga pernah ada yang seperti itu kisahnya. Iya. Itu lebih jangkauannya lebih sempit ya Mas biasanya ya. Iya. Iya, Iya. nggak bisa mana. Mati suri juga termasuk mimpi yang panjang, tapi panjang ya. Lebih Mimpi panjang yang biasanya, panjang, lebih. mimpi yang panjang. Cuman terkadang setelah orang itu bangun kembali,
ada yang terpotong, ada yang ingat, ada yang terpotong, enggak step Ke by step semuanya ya. lah. Tapi batin tetap mengetahui, Mas. Batin tetap mengetahui, cuman di dohir ada yang perjalanan yang kita tahu, ada yang kepotong-kepotong lah, dari kepotong-potong gitu. Kita harus mencari sambungannya, Oh, biar iya. biar apa yang terjadi di saat kita mati suri, kita mengetahui step by stepnya, ada perjalanan waktu kita ngapain aja, kita ketemu dengan siapa aja, apa yang kita rasakan di situ. Jadi memang kaitannya kalau memang ini mati suri nggak ada campur tangan dari pihak Nggak ada. lain, ada hubungan antara manusia dengan Tuhannya ya. Berarti nanti larinya ke pencarian diri seperti Pencarian itu. diri, iya. Makanya setiap orang yang orang yang kebanyakan mati suri, timbulnya dia bisa melihat Betul. lebih arif, lebih bijaksana apa yang terjadi sama kita lebih waspada. Oh iya, Mas ya lebih hati. Tapi ada yang katanya mati suri dikubur hidup lagi, dia cerita tentang kejadian di alam kubur, disiksa ini itu sebenarnya bullshit ya, bohong ya. Bohong, nggak mungkin malaikat mungkar dan nakir bisa dibohongin. Ya orang ini udah dimatiin, katanya pernah disiksa kubur, itu kayaknya nggak mungkin. Karena mati ya mati, udah. Kalau udah dikubur, baru kalau dia udah dikubur dia hidup lagi, berarti dia cerita apa ini pernah melihat siksa kubur apa, itu ya bohong. Pernah ditanyain malaikat mungkar dan nakir, itu bohong. Ya, yang pernah didengar sih kalau siksa kubur nggak pernah nyampe situ ya. Tapi kalau dia mengalami perjalanan ruh, Iya, terus sebenarnya melihat alam perjalanan. ini itu memang ya balik lagi kuasa Gusti Allah ya. Itu kan dari dulu-dulu ya. Sekarang juga masih ada, cuman daerah-daerah terpencil lah yang belum terkena dengan apa, ilmu kedokteran belum nyampe, orang udah meninggal apa serangan jantung mendadak, Iya. ya kan? Itu langsung udah meninggal, udah dikubur, ternyata dia masih hidup, dia namanya juga orang meninggal, kewajiban kita ya memandikan, mensolati, ya kan, mengubur. Ternyata dia masih hidup, ya udah. Yang penting saat dia bangun lagi, dia cerita yang benar. Oh, saya belum meninggal. Tapi kalau udah ada yang ngomong tentang saya disiksa di dalam kubur, ditanyain para malaikat, itu bohong banget. Karena dia bangun lagi. Yang pernah ngerasain siksa kubur dan yang mungkar dan nakir, malaikat ya, sebagai muslim ya, dia orangnya udah meninggal. Sebelum meninggal tidak ada yang bisa melihat kayak gitu loh. Tidak ada yang bisa melihat dan tidak ada yang bisa merasakan ya. Jadi sebuah kepastian untuk mengalami siksa kubur ataupun alam seperti itu ya. Memang kalau memang benar udah mati, udah meninggal dan nggak bisa ditipu yang seperti itu. Iya, masa malaikat ditipu ya? Iya. Aneh. Kebanyakan biasanya kalau lagi dimandiin, tak bangun lagi, mesti ada. Gitu. Kalau mungkin dalam perjalanan ruh tersebut terus ada cerita misalnya ini ngarang atau enggak gitu kan. Orang tersebut yang keluar dari ruh tadi melihat perjalanan orang yang lagi disiksa terus alam ini, itu mungkin apa enggak, Mas? Mungkin. Kalau itu mungkin Karena ya. itu iya, mati suri adalah peringatan dari Gusti Allah, apa anugerah bagi dirinya. Iya. Tapi Tapi bukan dirinya dia yang untuk ngalamin ya. Iya, buat yang dialamin. Tapi kebanyakan orang yang udah mati suri untuk melihat kayak gitu, dia selalu ditutup. Tidak menjadi kewaspadaan was-was orang lain. Itu buat dirinya sendiri lah. Yang paling arif bijaksana. Oh iya. Apa jarang pernah dibuka melihat dia semuanya. ya, sebenarnya paling banyakkan cerita tentang oh iya, saya di sana melihat keindahan alam, nggak ada yang kayak di dunia. Betul. Manusia juga sopan santun. Oh iya, kita harus ngikutin itu. Untuk melihat hal-hal yang siksa kubur apa, dia pasti ada ditutup lah omongan itu. Iya, ada yang di-keep, nggak semuanya dikeluarkan. Iya. Itu pun bila mana memang harus keluar biasanya sama orang-orang yang dipercaya ya. Iya, Pak. Untuk memberikan tadi Ya, gambaran, sharing lah. sharing. Yang pelajaran lah. Gitu. Nggak secara umum dibuka, Nggak umum, belakang. Artinya dari berbagai pengalaman yang aku pernah dengar juga, fenomena mati suri itu bukan di era sekarang, biasanya di era dulu. Iya, tadi kaitannya sama kedokterannya. Iya. Mungkin sekarang lebih ke seperti apa namanya koma. Koma. Ya, Mas, ya. Karena dulu, iya, kalau koma kan memang benturan di otak ya. Iya. Jadi dia memang lumpuh lah. Jadi ini di Tumaritis juga pernah ada terjadi di sebelah kanan kita ada sungai besar. Iya. Itu sampai dipocongin, Mas Tuying.
Ya pasti jenengan itu pasti kenal orangnya. Sekarang ada masih kalau misalnya nonton juga, iya bener aku ngalamin itu udah dipocongin terus bangun, akhirnya kan pada lari semua kecuali keluarga. Nah, gitu ceritanya. Tapi ya tadi ada yang diceritakan dia ngalamin perjalanan, tapi bukan dia yang ngalamin, tapi ngeliat Ruhnya lah. iya, melihat orang lagi disiksa kayak apa, perbuatan amal solehnya seperti apa, balasannya apa, pernah lihat seperti Itu kan termasuk peringatan dari Gusti Peringatan, Allah ya. betul. Untuk dirinya sendiri, untuk keluarga untuk mungkin. keluarga. Tapi Yang utama memang keluarga sih. benar, tapi bukan dia yang ngalamin, enggak seperti itu. Baik, Mas Tuying pernah mengalami mati suri? Enggak. Kalau nyemplung di itu pernah ya? Di lumpur pernah. Nyemplung di lumpur, baik. Makanya Enggak kelihatan nih. Iya, betul. Oke, jadi pendapat kami seperti itu tentang mati suri. Mas Tommy juga pernah ngalami, ada 1 jam atau 2 jam lebih, Mas Tuying? Mas Tommy? Enggak, paling setengah jam lah. Setengah jam ya, tapi jenengan benar-benar melihat keluarga menangisi, memang kehilangan gitu ya. Iya. Saat itu. Baik. Ada pengalaman teman mungkin tentang mati suri, Mas Tuying? Kalau pengalaman teman sih enggak ada, Mas. Kalau tetangga masih ada. Tetangga jenengan? Ada ya sebelah timur lah. Oh, timur dari Nah, sini. cuman itu apa namanya, orangnya udah meninggal juga sekarang. Oh, berarti udah mati beneran Iya. akhirnya gitu. Gitu. Udah meninggal beneran ya. Udah meninggal beneran. Berarti dari kita bisa simpulkan tadi fenomena mati suri memang ada. Memang ada, dan Bro Tommy juga pernah ngalamin. Bro Tommy tentu eranya bukan yang ya dulu, tapi nggak dulu-dulu banget. Tapi Iya. kalau orang-orang lama sih lebih cenderung karena kedokterannya waktu Iya, itu belum masih- semaju masih sekarang. Terus kalau memang masih ada fenomena seperti itu sekarang juga, sekarang ini di era ini ya, itu kaitannya antara diri kita sama yang pencipta. Iya. Makanya mulai era sekarang orang mati suri udah ada ilmiahnya, ya kan? Betul, Nggak orang ada kayak dulu penjelasannya. udah menggatak nggak bergerak, ya udah meninggal. Padahal kan masih ada nadi, jantung masih fungsi walaupun pelan, paru-paru Iya, juga betul. masih pelan. Iya. Ya kan, nafas juga masih ada, cuma nadi melemah titik lah. Betul. Artinya orang-orang yang pernah mengalami peristiwa seperti itu ya benar-benar ya kayak menjadi titik balik lah untuk kehidupannya Iya, mereka gitu ya. Karena ada pengalaman seperti itu yang sangat luar biasa. Ada yang lain lagi, Mas? Cukup lah. Cukup ya. Ini memang nggak banyak yang bisa diceritain. Tapi kalau memang kita cerita pengalaman dari orang, mungkin narasumber langsung Iya. mungkin panjang lebar. Wah, banyak banget. Tapi kali kayak seperti yang Bro Tommy ngomong juga banyak hal yang ditutup tentunya. Iya, Nggak karena itu perjalanan hidupnya sendiri ya. Setiap orang meninggal, setelah kata mati suri, punya perjalanan masing-masing, punya cerita masing-masing. Yang pasti yang sama, alamnya itu indah. Alamnya Itu aja. indah. Betul. Iya, keindahannya, kerukunannya. Kan kita bertemu dengan siapa-siapa juga sopan. Tapi ya kan? ceritanya akan terkait dengan pribadinya itu Iya, sendiri ya, dan perjalanan hidup kita, terpotong-potong potong-potong kita ya mencari potongan itu. itu ya kaitannya tentang pencarian diri tersebut ya. Balik lagi ke situ, Mas. Ya, semoga aja orang-orang yang pernah mengalami mati suri tetap bisa istiqomah untuk Iya. Menjalani kehidupan dengan baik, tentang hubungannya kita sebagai makhluk, untuk lingkungan, untuk sekitar, dan tentu untuk yang punya hidup seperti itu ya. Iya. Yang pasti fenomena itu memang ada, gitu Pasti aja. ada. Ya udah, cukup ya. Ya, cukup. Ini sedikit yang kita bisa bahas tentang mati suri, ngobatin kangen, ketemu-ketemuan lagi. Buat lama sih ya, ada sibukan Mas Tuying. Udah 10 hari kali ya. Masa 10 hari lebih kali Mas? Iya, karena faktor satu, sibukan kita masing-masing. Kedua, kita masih ada urusannya lebih penting, ya kan? Betul. Ya faktor kelelahan gitu kan. Ya, semoga apa yang kita bisa sampaikan malam ini ada hal baik yang bisa kita petik bersama untuk kami pribadi dan juga teman-teman mungkin di sana. Dan ini pendapat tentu Iya. nggak untuk diperdebatkan. Iya. Tapi mau kalau ngomong harus ada yang disaringkan, kita terbuka ya Mas. Ya? Iya. Oke, gitu aja. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling Amin, ya baik. Rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.